Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para muda-mudi Katolik, remaja Katolik, anak-anak Asmika, seluruh umat Allah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkah dalem, selamat pagi. Dalam memberikan homili, renungan, sambutan-sambutan, dan aneka acara lain, rata-rata yang sangat disukai itu penyampaiannya yang singkat padat. Demikian juga hendaknya orang berdoa perlu menghunjukkan doa itu secara singkat tetapi mendalam. Doa adalah kesempatan berbicara dengan Tuhan. Sebagai orang beriman, tugas pokok adalah berdoa yang dipersembahkan di dalam keheningan. Bagi orang yang super sibuk, doa merupakan tantangan dan cobaan untuk tetap bisa melaksanakannya dengan setia. Ada bahaya doa diabaikan atau bahkan dilupakan. Juga bahaya lain bagi orang tertentu yang tidak memahami doa dengan baik, dengan cara mempertontonkan bahwa dirinya sedang berdoa. Kalau tahu bahwa doa itu sebagai saat wawancara dengan Tuhan, apakah tidak risih, tidak malu
wawancara itu ditonton oleh banyak orang lain. Maka hendaknya doa dipersembahkan di tempat yang tersembunyi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Juga hendaklah doa dihunjukkan dengan hati, bukan dengan pikiran. Dan doa yang sangat singkat dan mendalam, itulah doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Marilah kita memperdalam isi setiap kalimat dalam doa Bapa kami itu. Memang doa Bapa kami menurut Tertullianus, Bapa Gereja kita, menyampaikan pendapatnya bahwa Bapa kami itu adalah ringkasan dari seluruh Injil. Sedangkan Bapa Gereja Thomas Aquinas menyimpulkan bahwa Bapa kami itu adalah inti seluruh Injil dalam bentuk doa. Doa Bapa kami adalah tanda kelahiran baru dalam baptisan. Juga Bapa kami penuh bermakna di dalam Ekaristi, bahkan menjadi bagian integral dalam ibadat harian atau brevir. Doa Bapa kami menjadi tanda penuh kepercayaan sebagai anak-anak Allah. Bapa yang diyakini oleh semua yang menjadi anak-anaknya, merasa dicintai dan didengarkan oleh Bapa. Juga kita masuk di dalam misteri keselamatan Allah dengan perasaan takjub yang selalu baru. Setiap ada peristiwa baru, di dalam doa Bapa kami menjadi peristiwa yang menakjubkan. Juga Bapa kami ini merupakan doa yang membangkitkan kerinduan untuk bertindak sebagai anak-anak Bapa. Doa Bapa kami mengungkapkan keyakinan kita selaku Gereja Kristus, sehingga kita sungguh disatukan sehati sejiwa sebagai anak-anak Bapa. Secara singkat, mari kita telaah, kita resapi setiap kalimat di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami terdiri dari 7 permohonan kepada Allah Bapa, di mana permohonan 1-3 berpusat pada Bapa, yakni pengudusan namanya, kedatangan kerajaannya, dan terjadilah apa yang menjadi kehendaknya. Sedangkan permohonan ke-4-7, yakni mengenai rezeki, pengampunan, perlindungan, dan pembebasan dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga. Surga bukan menunjuk tempat,
tetapi suatu cara berada Allah dalam keagungannya, kesuciannya, dan kehadirannya di dalam hati orang-orang yang benar. Dan surga, rumah Bapa itu menjadi tanah air kita yang sejati. Dan kita besok akan kembali ke sana. Itulah keyakinan iman kita. Ada orang yang bertanya kepada saya, Romo Marto itu aslinya mana? Lalu saya jawab dengan mantap, asli saya dari surga, dan besok akan kembali ke surga. Maka asli kita semua adalah surga, karena tanah air kita adalah tanah air surgawi. Itu sikap iman kita. Saudara-saudari, berhubung uraian tentang doa Bapa Kami ini belum kita lihat satu persatu, kiranya bisa kita lanjutkan pembahasan tentang Bapa Kami yang menjadi inti dari Injil kita. Perlu kita renungkan besok Jumat tanggal 16 Februari 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.